Pandemi telah membuat ruang belajar dan ruang bermain bagi anak-anak kita menjadi terbatas. Dan rumah menjadi satu-satunya tempat yang paling aman untuk mereka. Namun di sisi lain, kita sebagai orang tua menjadi punya lebih banyak waktu dan lebih berkualitas bersama anak-anak kita. Situasi yang mungkin jarang kita miliki, satu kondisi yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi harus kita hadapi. Dalam Marcella Talks kali ini, aku ingin mengajak kamu ngobrol-ngobrol bareng Titik Amal, sahabat saya, tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu bersama anak-anak selama pandemi. Bagaimana kita membuat anak-anak tetap aman di rumah, tetap belajar, tetap sehat, dan tetap happy bermain. Hai Ti. Halo Cel. Apa kabar? Kita kayaknya selama pandemi belum ketemu sama sekali ya. Iya. Terus kamu anak-anak, Ian semuanya sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat dan sejauh ini masih betah di rumah aja. Iya, masih. Ya? Kalau Tian sih udah agak uring-uringan ya. Agak uring-uringan. Tapi kalau aku masih. Kamu dari awal sampai sekarang di rumah aja, nggak kemana-mana sama sekali? Iya, aku paling waktu awal-awal pandemi itu kan pertama kali pasien pertama di Indonesia itu tanggal 2 Maret ya kalau nggak salah. Nah itu aku masih syuting di Jogja, syuting film sama Pak Kimo Stambul, Jalangkung 3, Sandekala, sama Dwi Sasono, sama Siva Haju, gitu. Iya, aku lihat tuh di IG. Nah, habis itu kita udah mulai kita udah mulai ketarik juga. Akhirnya di breakin tanggal 23. Kita pulang ke Jakarta tanggal 24. Nah, itu pas 15-16 emang udah oh, itu udah lumayan lagi tegang-tegang. Dan emang iya lagi tegang-tegangnya karena emang nambah terus kan tiap hari dan kita masih ngeraba-raba kan. Ya, jadi ya udah deh, tapi alhamdulillah dipulangin, cuma syutingnya aku masih ada 3 hari lagi belum. Nah itu setelah produksi itu kamu sampai sekarang benar-benar nggak terima kerjaan apapun dan just stay at home? Ya, aku stay home, tapi karena ini kan udah mau mulai nih ya, udah mulai di SB-nya, jadi udah mulai rencananya sih mau ada syuting iklan, tapi krunya benar-benar cuma dikit banget, kayak cuma 3 orang kali ya gitu. Alhamdulillah, rezeki ya di tengah pandemi masih terus ya, aduh alhamdulillah banget. Nah, kita berarti ini sama ya, kamu sama aku, kita sama-sama punya anak kecil yang dua-duanya masih SD. Kamu satu yang besar SD juga kan? Kayak aku masih anak kelas 3, anakmu yang gede kelas berapa, Ti? Jadi emang baru banget graduation nih, bulan Juni ini nih, TK. Baru mau naik kelas 1? Baru mau masuk SD. Oke. Nah, terus kamu gimana tuh aktivitas sama anak-anak kamu di rumah selama pandemi? I mean like what makes a big difference yang bikin benar-benar beda. Terus anak-anak kamu kayak misalnya di rumah tuh kita lama banget ya benar-benar di rumah aja. Anak-anak kamu tuh bosen nggak sih? Terus kamu ngatasinnya gimana? Terus main-main apa aja di rumah supaya nggak menghilangkan bosennya mereka? Pengganti liburan sekolah gitu? Kalau kebetulan sih emang si Juna sama Kai itu anak rumahan banget. Jadi emang sebelum pandemik mereka tuh emang susah kalau diajak ke mall gitu-gitu, kecuali kayak sejenis mainan anak-anak ya, kayak main mancing. Memang mereka sebenarnya anak rumahan gitu, dan ya sekali-sekali sih emang aku sering ajak traveling ke alam gitu. Cuma alhamdulillah sih sejauh ini mereka belum komplain ya. Karena kan emang kalau Juna, kita kebetulan punya Mbak, punya ART di rumah, dia punya anak yang 10 tahun gitu, jadi bisa main sama Juna. Kalau Kai kan bisa main juga sama mbaknya, dan aku selalu kasih kegiatan sih. Jadi maksudnya ya aku fasilitasin aja, kayak misalnya beli mainan di rumah, terus misalnya macam-macam lah aku cari aktivitas. Terus sekarang kita lagi suka-sukanya masak bareng, baking bareng. Jadi aku ciptain sesuatu yang baru setiap harinya supaya mereka juga ngerasa nggak bosen gitu. Dan mereka jadi nggak berasa kalau ini tuh lagi pandemi yang memang udah berapa lama mereka nggak sekolah, nggak pergi liburan. Dan kamu beruntung banget sih, Ti, anak-anak kamu anak-anak yang betah di rumah. Karena aku tuh beberapa teman-teman aku ya, termasuk kayak keponakanku gitu, beberapa tuh yang mengalami kebosanan yang orang tuanya tuh sampai kayak, aduh mikirin apa lagi nih yang harus dikasih buat anak-anak karena kasihan banget bosen. Nah aku tuh alhamdulillah sama kayak kamu, anak-anakku tuh kayak betah banget di rumah, yang
nggak komplain gitu. Jadi kayaknya malah mungkin karena kita sibuk, somehow mereka ada bahagia senengnya juga, kayak jadi 24/7, 24 jam kayak sama kita terus kan berhari-hari gitu. Itu kayak bonus gitu buat mereka kalau aku sih. Mungkin kamu agak kayak gitu juga karena kamu sibuk kan, lumayan hari-hari. Mereka sih nggak terlalu ngefek banget buat mereka, karena mereka emang seneng tiap hari bisa main bareng sama papahnya juga, sama aku, terus kita juga selalu ciptain suasana yang baru gitu. Jadi ya, yang kamu juga kayaknya enak banget kan, Cel, halamannya gede, bisa bikin macam-macam aktivitas di rumah. Iya, ya berenang, main sepeda, ya apalah segala macam. Jadi ya emang kayaknya nggak terlalu buat fine ya sampai saat ini ya, berdampak gitu. Dan iya, dan sekolah kadang-kadang mereka suka dapat tugas yang lucu-lucu kan. Misalnya hari ini bikin kayak gambar bola dunia, bikin mainan-mainan. Ini sekolahnya berarti online kan? Sekolah online kan ada e-learning atau online? Kayak pakai Google Classroom gitu. Kan dia tadinya di Bonavista, pakai Zoom dia. Nah, kalau untuk kamu sama Tian gitu, masa pandemi ini yang bener-bener bikin perbedaan besar banget untuk kamu, terus anak-anak kamu tuh apa sih? Kalau Tian itu kan orangnya emang nggak bisa diem ya, dia tuh ada aja aktivitas tiap hari, kesana kesini, ngantor lah apa. Nah kayaknya kalau buat dia udah agak-agak bosen sih gitu. Cuma emang kadang kalau dia udah bosen, dia paling kayak rollerblade gitu-gitu sih. Maksudnya tetap maskeran segala macem gitu. Dan emang sendirian aja, bukan yang kayak rame-rame gitu. Ya dia olahraga kayak gitu-gitu outdoor gitu ya. Terus kalau aku sih selama ini emang belum, kecuali waktu itu pernah diajak ke grocery juga sih. Iya. Selain itu aku ke online. Iya, sama sih. Iya, aku juga gitu. Kita better safe than sorry. Nah, kamu tadi udah cerita tuh kayak belajar di rumah kayak gimana. Terus hiburan anak-anak juga kayaknya nggak soal sama sekali buat kamu. Bahkan anak-anak cenderung happy banget di rumah ya. Kalau menjaga kesehatan, maksudnya kamu ada kekhawatiran nggak kayak dari sebelum pandemi sampai di sekarang pandemi untuk jaga kesehatan anak-anak? Kalau awal-awal pandemi kan kita masih ngeraba-raba ya, kita belum tahu nih, masih kaget ini setiap hari beritanya macam-macam simpang siur. Jadi aku benar-benar lumayan strict tuh waktu itu, emang makanannya harus jelas gizinya segala macam, vitamin juga ini itu. Nah kalau sekarang mungkin nggak seintens yang bulan-bulan pertama pandemik. Jadi emang namanya semuanya aku balance aja, nggak terlalu banyak. Kalau waktu itu kan ada segala madu lah, inilah itulah. Nah kalau ini aku lebih longgar, aku lebih udah tahu nih ritmenya gimana. Yang penting mereka tidur cukup, minum cukup, makanan yang bergizi udah cukup sih, sama vitamin juga gitu. Nggak ada vaksin, anak-anak kamu udah nggak vaksin kan? Ada nggak yang masih harus vaksin ke dokter? Udah selesai semua ya? Udah nggak vaksin, udah selesai. Oke. Terus kamu berarti nggak bener-bener tidak mengalami ini ya, kayak anak-anak yang rengek, yang rewel gitu di rumah aja kayak udah ribut, bosen nih, pengen keluar gitu. Sama sekali nggak ya? Mereka sama sekali nggak keluar rumah dan mereka nggak problem soal itu, bener-bener santai. Tiap hari ada aja kegiatan gitu, maksudnya ngapain, habis ini ngapain, terus kita tuh kadang-kadang sok-sok halu-halu sendiri gitu, jadi yang berasa oh ini danau, ceritanya ini mancing, gitu-gitu. Jurus ampuh ya, jurus ampuh kamu metian ya. Jadi emang ya selalu ciptain suasana baru. Jadi kadang kan juga nggak cuma di indoor, tapi kita kadang outdoor, kita kadang barbecue, kadang apa. Jadi pokoknya selalu ada yang setiap hari. Dan untungnya anak nggak ada yang kayak rewel-rewel, ayo keluar gitu, nggak ada sih untungnya. Hai, Tante Titi. Halo. Hai sayang. Mana Juna? Ingat nggak waktu main ke rumah Tante Titi? Nanti kalau udah pandemi kita main-main lagi ya, gitu. Iya, alhamdulillah banget sih, hebat ya. Terus kamu kalau aku tadi dengerin kamu asik banget ya, ada aktivitas kayak masak. Terus aku lihat kamu bikin pizza sama anak-anak kamu. Terus aktivitas-aktivitas yang kayak kamu punya kayak kolam renang, bikin kemah-kemahan dan segala macam. Nah, anak-anak kamu selama kayak sebelum pandemi or even pandemi itu kan rata-rata worst jadi untuk yang ke game dan gadget. Kalau anak-anak kamu gimana tuh ke game, ke gadget? Kamu kasih nggak
Iya, kalau karena ini pandemi, jadi mungkin aku agak lebih longgar ya. Kalau dulu kan paling kalau pas weekend aja. Kalau sekarang kalau mereka lagi pengen ya boleh, tapi ada jatahnya. Cuma ya itu aku sama Tian selalu ngakalin. Jadi maksudnya kita tuh nggak pernah ngecas sampai full banget untuk gadget-gadget. Jadi kalau misalnya tipis-tipis ada timingnya kan jadinya kalau ini oh kira-kira 30 menit mati nih atau apa gitu. Jadi emang kita akalinnya di situ, kita nggak pernah cas full, jadi emang mereka nggak bisa yang berjam-jam lama kalau main. Ya strategi itu harus aku tiru deh. Harus aku tiru strategi itu bener juga ya. Aku setiap malam selalu nge-charge soalnya full, dan pagi-pagi kadang-kadang abis sholat subuh tidur, pas aku bangun lagi udah hilang gitu. Gadgetnya kayak mereka udah ngambil dengan full baterai. Dari kayak aku kalau Magali dari yang mereka dia biasanya nggak suka gadget, sama sekali nggak suka gadget, sekarang nih jadi mulai main game di kayak apa iPad atau segala macam. That's a good strategy. Aku harus ikutin. Iya. Terus sih artinya kamu ada nggak sih kayak experience yang mahal banget gitu mungkin atau sangat berkesan buat kamu dan keluarga kamu selama 3 bulan ini, mungkinnya di masa pandemi kamu harus di rumah aja, mungkin akhirnya kamu mulai kerja dari rumah. Kira-kira apa sih pengalaman yang bisa kamu petik dari kondisi yang mungkin kita katakan memaksa gitu ya sekarang ini? Iya, kalau aku itu kan karena emang ya, aku workaholic banget dan emang aku tuh selalu ada aja schedule yang aku jalanin ya, ada stripping lah, film lah, inilah itulah, emang aku aktif banget sampai aku tuh kadang sampai nggak merhatiin rumah. Karena kan sampai yang hal-hal terkecil kita perhatiin kan, oh sudut yang ini nih kayaknya berantakan, sudut yang ini gimana segala macam, terus jadi lebih beberes juga. Tadinya kan kayaknya agak-agak cuek gitu. Terus udah gitu juga untuk masak juga kan aku benar-benar nggak tahu isi dapur tuh segala macam ada lengkap apa enggak. Sekarang kan jadinya jadi masak, jadi baking dan cooking, aku jadi merhatiin, oh iya ininya kurang, dandangnya kurang, pancinya kurang. Jadinya aku jadi seneng explore masakan-masakan baru gitu, karena emang pada dasarnya aku harus banget berkarya terus orangnya gitu. Jadi ya udah, karena nggak bisa kemana-mana, aku berkaryanya ya di makanan. Aku bikin bolu, bikin puding, bikin apa gitu. Jadi emang maksudnya jadi tanpa disuruh lagi sama Tian, aku jadi setiap hari ketagihan masak gitu. Dan ya anak-anak juga suka, yang tadinya cuma pesan online, sekarang aku bisa menghadirkannya, aku bikin langsung kayak pizza apa gitu, daripada pesan di luar, aku jadi bikin gitu, jadi explore semua hal gitu. Jadinya aku setiap hari tuh selalu ada apa ya, excitement-nya gitu. Bikin apa hari ini kayak gitu sih. Gitu. Gila, sih itu kalau aku. it's a good thing banget ya Ti ya. Kita dalam hal itu agak 11-12 mungkin hikmahnya di rumah. Kalau kamu emang udah 11-12 banget, tapi aku belum tuh menemukan yang sampai kamu kan udah ada hal yang positif banget, kamu jadi di dapur, kamu jadi sangat produktif masak yang untuk anak-anak kamu, bisa kasih sesuatu kamu gitu yang masak dari tangan kamu, terus makanan yang juga sehat buat anak-anak. Aku belum sih ya, tapi sama gitu, akhirnya jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak quality time untuk anak-anak, terus belajar juga kita bisa jadi lebih banyak nemenin gitu ya. Tapi seneng banget sih, bagus, berarti artinya aku ngelihatnya banyak banget hal positif yang kamu dapet ya Ti selama pandemi ini, khususnya kamu bonding maksudnya dengan anak-anak, terus kamu dengan rumahmu. Iya, Cel. Jadi maksudnya jangan sampai pandemik ini mengekang kreativitas kita gitu. Maksudnya kreativitas bisa datang dari mana aja kan. Maksudnya mungkin kita nggak bisa acting, tapi kita bisa bikin karya yang lain. Sebenarnya nggak mesti cuma masak. Mungkin kita bisa bikin karya apa. Yang penting intinya ya jangan pernah stop berkarya aja gitu. Dan tetap produktif itu ya. Tetap kreatif, tetap produktif. Iya, bulan Ramadan masa pandemi harus. Kamu bagi waktunya gimana tuh, Ti? Kayak misalnya dari pagi kamu bangun, terus kamu misalnya sekarang udah mulai produktif gitu, kamu gimana tuh bagi waktunya? Iya, kalau pagi kan udah pasti nih kita bareng-barengan bikin sarapan. Biasanya tuh kita senang breakfast kayak kita bikin crepes atau kita bikin pancake gitu kan, kita bikin macam-macam, kita sarapan bareng. Habis itu kita main tuh bikin-bikin kayak kreativitas gitu. Biasanya anak-anak tuh misalnya dari botol bisa jadi mobil atau apa gitu. Habis itu jemur kan, habis itu kita bikin masakan makan siangnya, mau bikin apa nih, apa ayam goreng mentega, apa bahkan makanan Korea juga kan bisa. Kamu resep-resepnya dapat dari buku gitu? Aku
aku tuh cari cuma buku belajar online. dari YouTube doang. Jadi dari kalau dari buku kan caranya tuh kita nggak bisa ngelihat ya. Jadi aku dari Kamu YouTube gitu. langsung ya Emang lihat prosesnya ya. dan bahkan aku tuh bikin satu donat aja kayak aku harus butuh 3 resep kali ya sampai ketemu yang simple, nggak ribet gitu kan. Resep pertama ribet banget, harus diulenin, harus didiemin berapa jam. Resep kedua akhirnya aku ketemu lagi. Jadi emang aku nyari-nyari terus untuk satu menu gitu. Nah ini bolu aja aku sampai 4 kali nyari resep gitu. Karena kadang ambles lah, kadang apa. Jadi seru kayak aku harus bisa. Keren. Soalnya kayak orang-orang lain. Ini kayaknya kamu kan ini ya, aku ngeliatnya kamu tuh aktif, terus kamu tuh sense of bisnisnya tuh ada banget ya. Kamu nggak cuma entertainment, nggak cuma acting, tapi kamu kayak banyak banget bisnis gitu aku lihat. Kayak gini abis pandemi mungkin ada nggak sih bolu titik Kamal gitu tiba-tiba donat pizza. Ini kayak abis pandemi bakal keluar donat titik Kamal nggak? Donat ini ya, donat menul-menul. Di kemarin emang udah pada nitip gitu, kirimin. Tapi ya belum tahu lah, gue udah belum ada kepikiran untuk dijual ya. Cuma emang ya gimana ya kalau misalnya ngirim terus orang seneng tuh kita kayak ada kepuasan batin ya. Kebanggaan tersendiri ya. Kali ya. Mau dikirimin di baking soda. Tapi aku berbagi kebahagiaan. Boleh. Alti, terus terlepas dari segala hal positif yang aku happy banget ya denger yang kamu dapat selama kamu di rumah, kamu bisa tetap produktif, kamu tetap bisa kreatif, terus sekarang bahkan kamu mulai udah syuting iklan lagi dan segala macam. Dikala mungkin banyak juga ya teman-teman kita yang mungkin sesama pekerja seni, sesama pekerja film, itu yang betul-betul jobless, nggak ada pekerjaan sama sekali gitu kan. Terhenti semuanya karena pandemi, bahkan di antara mereka sampai ada yang makan aja susah gitu. Kamu ada nggak sih hal-hal yang kira-kira kamu pengen sampein gitu ke mereka, mungkin motivasi atau ya apapun yang lain? Ya, aku banyak dapat masukan juga, terutama kemarin aku sempet live juga sama Pak Tung Desem Waringin. Dia itu motivator bisnis yang lumayan istilahnya kayaknya nomor 1 di Indonesia kali ya, atau di Asia. Pokoknya dia bagus banget, memotivasi banget. Aku dikasih tahu sama dia jangan pernah patah arang, seminimal apapun gerak kamu bisa melakukan hal yang maksimal gitu. Jadi maksudnya mungkin memang kita ini ada terdampak dari segi ekonomi gitu ya, maksudnya kita jadinya nggak bisa berkarya, otomatis pemasukan jadi berkurang. Cuma maksudnya kita sebenarnya masih bisa berusaha tanpa modal loh. Maksudnya kayak kita bisa, sekarang kan sosmed kan luas banget ya Cel ya. Maksudnya kita bisa ngebantu jualin misalnya bisnis-bisnis rumahan orang, nanti bisa nanti sekian persen kalau misalnya laku bisa dijual, kayak gitu-gitu loh Cel. Jadi sebenarnya banyak, misalnya tetangga-tetangga kalian ada yang jual kue ini, donat ini, kita misalnya nggak punya modal untuk bikin usaha gitu ya, ya udah nanti tanya mau nggak gue jualin dengan link gue yang ada di misalnya di WhatsApp atau di mana, nanti sekian penjualan bisa untuk kita gitu. Sebenarnya banyak jalan menuju Roma sih Cel, walaupun emang berat gitu, cuma selalu ada jalan untuk mencari rezeki gitu. Jadi kuncinya stay positif ya, dan tetap punya semangat untuk cari akal. Mungkin ya harus cari akal, harus pinter-pinter memanfaatkan momen apa sekecil apapun ya. Artinya kamu bisa bilang bisa ternyata menciptakan sebuah pekerjaan tanpa modal, itu kayaknya sesuatu yang luar biasa sih menurutku. Dan itu kan artinya bisa dilakuin siapa aja harusnya. Iya, karena setahu aku yang bisa survive dan bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi Cel gitu. Dan yang pertama kita emang harus terima kenyataan juga sih. Kenyataan ini memang sangat sangat berimbas, sangat berdampak banget untuk kita gitu, terutama untuk pemasukan kita gitu. Tapi ya kita selalu ada cara untuk mencari kesempatan gitu. Maksudnya kesempatan terbuka luas. Kira-kira punya kenalan siapa sih? Mungkin bisa nanya-nanya ke dia, bisa usaha bareng, bisa apa? Atau misalnya kita punya
kita bisa bikin apa sih, belajar gitu. Iya. Kan maksudnya sekarang internet segala macam kan luas, banyak banget yang bisa kita pelajarin, Cel. Kamu mau Iya. jadi apa? Mau jadi beauty blogger, mau jadi Hmm. masak, mau apa? Yang penting kita tetap usaha terus, nggak pernah pantang menyerah, gigih terus sampai bisa gitu. Iya, iya. Iya, that's a very good thing. Iya. Inspiring. Artinya tetap harus nggak sih kalau di kamu punya mungkin tips gitu ya untuk bagaimana kita memanage juga pengeluaran kita, itu mungkin kan kita juga harus lebih efisien mungkin ya sekarang. Ya nggak sih? Kita kan udah punya harus punya prioritas ya, mana pengeluaran yang memang harus kita spending, mana yang harus kita saving. Jadi emang kita nggak boleh boros lagi, istilahnya untuk yang senang belanja atau apa, harus lebih pintar memilah-milah gitu. Kan sekarang kan lebih baik kebutuhan yang pokok aja dulu yang diutamain gitu. Jadi emang jangan terlalu boros juga, harus lebih banyak nabung juga gitu, karena kita nggak pernah tahu ini sampai kapan gitu kan, sampai ada vaksinnya, sampai ada obatnya segala macam, baru bisa kembali normal lagi, atau kita nggak pernah tahu kayak gimana ke depannya gitu. Maksudnya Jadi benar-benar kita nggak boleh skala prioritas ya. Iya, benar-benar kita harus tahu prioritas utama kita apa gitu. Jadi jangan malah jadi boros atau apa, dan lebih banyak cari peluang sih gitu. Karena sebenarnya ini kita cari peluang yang lagi hits apa sih gitu, usaha apa sih yang justru lagi dikejar, kan selalu ada gitu. Iya. Kalau emang kita bisa pinter nyari peluang, itu kita bisa, insya Allah bisa survive sih, Cel. Gitu. Iya. Dan meredam ini ya, apa sih keinginan kadang-kadang nih online ini kan banyak godaan ya nggak sih, apalagi perempuan. Ya memang artinya produktivitas, kreativitas di rumah itu betul-betul juga salah satu cara kita mengefisiensi diri dan juga menjadi efektif. Karena kalau misalnya enggak kan online itu orang akhirnya belanja lewat online semua kan, dan ini makin banyak waktu pilihan untuk belanja, dan sementara kita harus ngerem nggak sih, harus lebih meredam juga ya keinginan si belanja online dan sebagainya itu. Kadang-kadang emang aku pun masih belum bisa nahan untuk belanja online gitu, karena karena di rumah aja kadang-kadang aduh apa ya, ada aja ibu-ibu kan, aduh ini kayaknya pengen taplak meja biar happy kan, pengen piring cantik, gelas cantik, apalah yang nggak penting, toples lah segala macam. Tapi ya balik-baliknya lagi harus ada yang, maksudnya harus bisa nabung gitu, karena nggak pernah tahu ini sampai kapan gitu. Oke, sebelum mengakhiri obrolan kita, kamu ada nggak sih tips khusus yang berdasarkan pengalaman kamu saat ini untuk yang kamu mau sampaikan kepada mungkin masyarakat yang lebih luas, kepada mungkin ibu dan perempuan gitu khususnya ya, gimana tips kamu untuk menjaga, memberikan pesan atau tips menjaga kesehatan kamu dan keluarga, dan juga anak-anak gitu ya, supaya betah gitu di rumah, tidak merasa bahwa liburan mereka ini akhirnya di masa pandemi. Terus tips kamu juga nih buat menjaga diri kamu, kesehatan kamu, kecantikan kamu, terus juga pikiran yang tetap positif dan supaya nggak stres, sehingga kamu bisa tetap stay cantik, sehat, terus tapi juga anak-anak kamu semua di rumah happy dan yet stay produktif gitu. Mungkin memang awalnya berat untuk menerima kenyataan pandemik ini buat ibu-ibu di rumah, buat semuanya yang ada di rumah. Mungkin memang berat untuk menerima kenyataan awalnya, tapi kita memang harus bisa cepat beradaptasi karena anak-anak semuanya bergantung sama ibu yang sehat gitu. Jadi ibunya supaya sehat gimana sih? Harus tetap memperkuat imunitas tubuh. Jadi apa aja yang bikin imunnya tetap bagus? Pertama, gizinya harus tetap dijaga, tidurnya juga harus benar-benar teratur, jamnya juga harus benar. Terus selain makanan dan vitamin juga, apa yang bikin kita bahagia? Apa mungkin sering-sering ngobrol sama teman-teman, ketawa-ketawa, banyak nonton cerita lucu, mungkin apa sekarang lagi senang sinetron atau drakor-drakor, ditonton deh tuh yang happy-happy, dan cari kegiatan yang bisa tetap kreatif dan produktif di rumah aja, dan bisa mengajak anak-anak
bisa ikut serta main bareng juga supaya anak-anak nggak bosen. Jadi selalu ciptakan suasana yang baru di rumah, walaupun memang itu sederhana gitu ya, nggak mesti harus yang mewah-mewah, karena biar gimana kita juga nggak boleh terlalu cost, kita harus saving juga. Tapi selalu ciptakan sesuatu yang produktif dan kreatif. Kayak gitu sih paling dari aku. Intinya apa yang bikin kamu bahagia, karena ibu itu adalah tonggak utama di rumah gitu, karena supaya suami juga happy, anak-anak juga happy, ibunya juga harus happy dulu. Jadi setuju banget Ti, dan thank you udah sharing. Pasti apa yang kamu sampaikan ini bermanfaat banget untuk banyak orang, khususnya perempuan ya, yang dia juga bekerja, dia juga punya anak-anak yang masih kecil. Thank you banget, dan thank you banget Ti, kemarin kamu juga udah sempat ikutan berbagi, kamu donate, kamu punya tas untuk didonasikan ke teman-teman pekerja seni. Itu makasih banget udah turut berbagi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu ya soon after this pandemic. Yang rajin namanya bikin doa menggalang dana gitu, emang harus ada yang kayak Marcel yang rajin, istilahnya apa istilahnya, seksi sibuknya seksi gitu, sibuk mengkoordinasikan semuanya. Iya, mungkin gara-gara itu juga akhirnya aku belum bisa bikin donat Ti. Itu aja jadi gak bisa bikin donat aku. Gak bisa bikin pizza. Kurang waktu di dapur, jadi banyakan ngurusin orang. Oke. Yang penting mudah-mudahan manfaat ya. Thank you banget. Salam buat Tian. Kiss buat anak-anakmu. Sampai ketemu ya. Stay healthy and stay happy. Thank you sayang. Bye. Terima kasih. Sebelum kita memastikan anak-anak kita sehat di rumah, kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai ibu, justru harus memastikan kita sehat lebih dahulu. Sehingga kita bisa menghadapi virus ini dengan kuat, dari rumah, dengan tetap produktif dan inovatif. Kita dan keluarga juga bisa belajar dari kondisi pandemi ini. Di tengah keterbatasan yang ada, kadangkala kita justru menemukan makna baru dari kehidupan ini, terutama bersama anak-anak kita. Ada satu kutipan menarik dari perempuan di Amerika, Angela Sweat. Ia mengatakan bahwa ketika kita coba mengajarkan anak-anak kita tentang kehidupan, anak-anak kita justru mengajarkan kita tentang makna kehidupan sebenarnya. Terima kasih sudah mengikuti Marcella Talks episode pertama ini. Sampai ketemu di Marcella Talks episode selanjutnya.